Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu WordPress dan apa aja kelebihan WordPress buat ngebangun website teman-teman. Penasaran? Yuk mari kita simak video ini sampai selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan kenalan dengan namanya WordPress. Kita akan ngebahas apa itu WordPress, apa kelebihannya, dan gimana caranya ngebangun website menggunakan WordPress. Nah yuk mari kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu WordPress. WordPress adalah perangkat lunak pembuat blog dan website yang paling mudah, paling populer, dan gratis untuk digunakan. Nah, dari pengertiannya aja kita udah tahu bahwa WordPress ini memang banyak digunakan dan bahkan gratis, teman-teman. Nah, WordPress itu didirikan atau dibuat pertama kali oleh Matt Mullenweg. Nggak tahu bener apa enggak tuh bacanya ya, sama Mike Little. Jadi dua orang ini adalah founder dan co-founder dari WordPress. Nah, WordPress sendiri itu didirikan tahun 2003 ya. Jadi udah cukup lama. Bahkan WordPress ini hadir sebelum ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk kepada apa kelebihan WordPress dibanding kita bikin website dengan cara yang lain. Ayo teman-teman, mari lihat grafik yang ini. Nah, ini kelihatan banget ya. Nah, jadi WordPress itu mentenagai 37,5% website yang ada di muka bumi. Nah, bayangin, artinya lebih dari sepertiga website yang ada di muka bumi saat ini itu menggunakan WordPress. Dan jika dibandingkan dengan para pesaingnya, maksudnya CMS yang lain, maka WordPress itu mengambil porsi 63% dari pangsa pasar ya. Misalnya teman-teman pengen ngebandingin dengan Shopify, nah, atau Joomla, atau Squarespace, bahkan Wix sekalipun yang udah katanya mudah banget gitu kan, bikin website pakai Wix, ternyata dikit banget yang pakai. Sedangkan WordPress itu sampai 63,6%. Yang kedua itu adalah komunitasnya terbesar dibanding yang lain. Tentu aja ya, karena penggunanya itu banyak banget, maka komunitasnya tentu jauh lebih besar daripada yang lain. Nah, apa efeknya kalau komunitasnya besar? Efeknya teman-teman bakal mudah banget menemukan penyelesaian lewat komunitas. Artinya kalau teman-teman memiliki kendala sama WordPress teman-teman tinggal tanya aja di grup, pasti ada yang jawab, pasti ada yang bantuin gitu ya. Komunitasnya ini udah terbina dengan baik ya. Apalagi kita udah punya WordPress Indonesia, dan bahkan pada daerah-daerah tertentu juga aktif, misalnya komunitas WordPress Jakarta, WordPress Bali, WordPress Jogja itu sering banget ngadain acara. Jadi teman-teman bisa ikutin acaranya. Nah, itu kelebihan kedua dari WordPress. Nah, kelebihan ketiga itu adalah koleksi plugin-nya terbesar di muka bumi. Ya tentu aja lah ya. Tapi apa sebenarnya plugin? Nah, plugin ini adalah aplikasi yang bisa menambah fungsi untuk WordPress. Nah, misalnya gini, teman-teman pengen ngebangun toko online. Nah, kira-kira bisa nggak pakai WordPress? Ya gampang pakai WordPress, tinggal install plugin aja. Plugin untuk toko online, misalnya WooCommerce. Nah, dengan waktu yang sangat singkat, teman-teman udah bisa membuat toko online dengan menggunakan WordPress. Nah, misalnya apa lagi? Misalnya teman-teman pengen buat WordPress jadi website membership misalnya, atau website pembelajaran online. Itu bisa dilakukan dengan menginstal plugin. Teman-teman tinggal pilih aja plugin gratis yang ada, atau pengen yang eksklusif bisa juga pakai plugin berbayar. Teman-teman install dan kemudian WordPress teman-teman pun berubah menjadi sebuah website membership atau website learning management system. Selanjutnya kelebihannya adalah koleksi temanya juga terbesar. Ada banyak sekali tema. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tema ini adalah tampilan dari WordPress-nya sendiri. Kalau teman-teman suka misalnya gaya websitenya Tribun News misalnya, teman-teman bisa cari tuh tema WordPress yang mirip banget sama Tribun News. Bahkan kalau tema pun nggak ada yang ketemu yang cocok, teman-teman bisa bangun sendiri tampilannya. Page builder yang tersedia banyak banget di WordPress. Nah, kemudian apa lagi kelebihan WordPress? Tentu aja keamanan. Nah, ini mungkin teman-teman sering dengar ya, banyak orang yang bilang bahwa WordPress itu punya kelemahan di keamanannya. gampang dibobol katanya. Nah justru WordPress itu punya kelebihan di keamanan. Karena apa? Karena WordPress punya komunitas yang besar banget. Jadi begitu ada celah keamanan pada WordPress, maka komunitas akan langsung memperbaikinya. Dan itu jadi kelebihan WordPress. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus WordPress yang sering dibobol? Nah, itu masalahnya bukan pada WordPress-nya, itu masalahnya pada penggunanya. Kadang yang bikin WordPress mudah dibobol itu karena penggunanya menggunakan script yang bajakan.
bajakan, karena skripnya bajakan atau tema bajakan atau plugin bajakan gitu ya. Nah, karena bajakan tentu aja di dalamnya ada kemungkinan skrip-skrip jahat. Atau alternatif lain, mungkin penggunanya itu tidak mengupdate WordPress-nya. Oleh karena itu banyak celah keamanan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau teman-teman sering update WordPress dan selalu mengupdate gitu ya, tentu aja WordPress ini menjadi suatu platform yang aman banget. Oke ya, selanjutnya kelebihan apa lagi? Nah, tentu aja mudah. Nah, ini merupakan kelebihan utama dari WordPress. Kenapa? Karena penggunaannya mudah banget. Kalaupun teman-teman pengen mengetahui secara lebih detail, tutorial WordPress itu tersedia banyak banget di YouTube maupun di artikel-artikel. Jadi teman-teman sangat mudah kalau ingin mempelajarinya. Istilahnya itu adalah user friendly gitu ya. Kemudian selain itu, WordPress punya kelebihan adalah cepat. Artinya apa? Dengan WordPress, teman-teman itu bisa membangun website hanya dalam 1 hari aja. Bahkan kurang dari 1 hari udah bisa jadi websitenya gitu. Nah, bayangin kalau teman-teman ngebangun pakai coding biasa gitu ya, coding manual, pakai tangan. Waduh, itu mungkin bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah, sedangkan pakai WordPress itu udah jadi skripnya, tinggal pakai aja. Tinggal install dan langsung bisa dipakai. Kemudian kelebihan selanjutnya itu adalah murah. Bahkan WordPress itu gratis. Nah, teman-teman tinggal beli domain sama hostingnya aja, jadi nggak mahal dan bisa langsung dipakai. Nah, itulah kelebihan-kelebihan WordPress. Masih banyak sekali kelebihan WordPress, teman-teman tinggal googling aja pasti bakal ketemu. Nah, kelebihan utama dari WordPress itu adalah karena WordPress itu dimiliki komunitas. Karena WordPress itu dimiliki komunitas, maka tidak ada suatu perusahaan pun yang dapat mengontrol WordPress. Arah WordPress mau kemana, itu semua ditentukan oleh komunitas. Oleh karena itu, pengembangan WordPress selalu mengutamakan pengguna. Kenapa? Karena memang WordPress itu dibangun oleh penggunanya sendiri, oleh komunitasnya sendiri. Selain itu, karena WordPress itu dimiliki oleh komunitas, maka WordPress dikembangkan oleh kontributor dari seluruh dunia. Bahkan teman-teman pun kalau ingin bergabung menjadi pengembang WordPress itu bisa aja gitu ya. Kita semua bisa berkontribusi untuk membuat WordPress menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, lewat kontribusi seperti itulah WordPress berkembang menjadi platform yang semakin matang. Dan terakhir, tentu aja karena dimiliki komunitas, WordPress ini akan selalu update terhadap teknologi terbaru. Nah, oke ya, kita udah bahas berbagai kelebihan dari WordPress, sudah memukau banget gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman pernah dengar selentingan atau ada orang yang berbicara bahwa wah, WordPress ini cuma buat orang yang belajar bikin web gitu ya. WordPress ini cuma buat blogger aja, nggak bisa buat instansi pemerintah atau bisnis yang udah matang. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa semua anggapan itu salah. Sekarang kita lihat siapa yang pakai WordPress. Nah, ini yang pertama. Buat teman-teman yang sering mengikuti, tentu tahu ini majalah apa ya. Ini majalah yang udah terkenal banget ya, majalah fashion ya. Ini majalah fashion ini juga menggunakan WordPress. Teman-teman bisa cek deh. Nah, selanjutnya apa? Nih, majalah Fortune. Nah, fortune.com juga pakai WordPress. Nah, kan keren banget kan? Terus apa lagi? Nah, newsroomfacebook.com. Facebook aja yang udah segede itu, newsroomnya itu masih pakai WordPress. Inilah mengapa kita nggak boleh menganggap enteng WordPress. WordPress ini udah menjadi skrip kelas dunia, bukan skrip sembarangan. Yang keempat adalah whitehouse.gov. Nah, ini udah fakta yang tak terbantahkan lagi. Bahkan White House juga pakai WordPress. Nah, jadi teman-teman jangan malu ya kalau teman-teman pakai WordPress. Kenapa? Karena White House saja pakai WordPress. Kemudian TechCrunch. Nah, buat teman-teman yang suka berita teknologi tentu tahu ya, TechCrunch juga pakai WordPress. Kemudian apa lagi? New York Post itu juga pakai WordPress. Nah, bahkan di bidang lain, sonymusic.com juga pakai WordPress ternyata. Nggak nyangka kan? Bahkan brand sebesar Sony juga pakai WordPress untuk websitenya. Nah, gimana? Udah cukup 7 contoh ini? Nah, buat teman-teman yang masih merasa nggak cukup, wah kurang greget nih gitu ya, teman-teman bisa cari langsung pada wordpressorg.showcase. Di situ teman-teman bisa lihat website mana aja yang pakai WordPress. Ada begitu banyak website besar, brand-brand besar, bahkan universitas-universitas besar juga pakai WordPress untuk website mereka. Jadi teman-teman udah nggak perlu ragu lagi dalam menggunakan WordPress. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kita akan mencoba memahami WordPress itu sebenarnya apa. Nah, kita udah omongin sih, WordPress itu kan hanyalah sebuah script atau kode program yang dapat di-download di wordpress.org. Jadi, mulai sekarang pun teman-teman udah bisa tuh
ngedownload WordPress langsung dari wordpress.org. Nah, tapi agar script WordPress ini dapat berjalan, maka diperlukan dua hal, yaitu hosting, kemudian domain. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena hosting dan domain itu biasanya berbayar. Nah, ada yang bilang kan WordPress itu gratis loh. Tapi begitu dia lagi belajar-belajar, ternyata harus bayar hosting dan domain. Dan akhirnya dia kecewa. Wah, ternyata WordPress itu nggak gratis gitu ya. Padahal hosting dan domainnya yang berbayar. Untuk membuat website itu harus ada hosting dan domain. Nggak bisa nggak ada hosting dan domainnya. Nggak bakal jadi gitu ya, pakai apapun gitu pasti tetap beli hosting dan domain. Nah, sekarang gimana cara mendapatkan hosting dan domain? Nah, buat teman-teman yang pengen belajar, ada juga yang namanya hosting gratis dan domain gratis. Tapi saya tidak menyarankan. Karena apa? Karena hosting dan domain gratis ini juga kurang bagus sebenarnya untuk belajar WordPress gitu ya. Teman-teman akan terhambat, bakal lebih lama belajar WordPress-nya kalau pakai hosting dan domain gratis. Kenapa? Karena nantinya akan ada ketakutan untuk beli domain dan hosting gitu ya. Nah, ketakutan inilah yang bakal menghambat teman-teman. Kalau teman-teman itu takut mencoba untuk beli hosting dan domain, kan harganya nggak terlalu mahal itu ya. Paling 300-an gitu. 300-an udah bisa dapat hosting dan domain. Nah, kalau teman-teman takut untuk membeli hosting dan domain, nggak berani mencoba sama sekali, maka sampai kapanpun teman-teman nggak pernah bisa betul-betul membuat website gitu ya. Cuma bikin yang gratisan gitu kan, itu kan nggak bisa dipakai gitu ya. Bisa sih gitu ya, tapi umumnya kalau kita pengen yang profesional, tentu pakai hosting dan domain yang berbayar. Hosting dan domain yang berbayar ini bisa teman-teman cari sendiri. Cari hosting dan domain yang paling murah juga bisa gitu ya. Di Indonesia udah banyak banget penyedia hosting dan domain. Bahkan ada yang paling murah banget gitu. Atau kalau teman-teman pengen yang premium, teman-teman juga bisa beli yang mahal banget. Nah, ini harganya bervariasi. Nah, selain dua pilihan ini, teman-teman juga ada pilihan lain, yaitu wordpress.com. Nah loh, apalagi nih? Nah, kalau wordpress.org itu adalah tempat teman-teman untuk mendownload script dari WordPress. Nah, kalau wordpress.com itu adalah penyedia hosting dan domain untuk WordPress. Nah, jadi ada dua hal ya. Jadi gini, teman-teman bisa beli hosting dan domain di wordpress.com atau beli hosting dan domain di penyedia yang lain. Misalnya ID Web Host, Rumah Web, Juragan Hosting, dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi wordpress.com itu adalah penyedia hosting dan domain ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Nah, sekarang kita masuk ya ke perbedaan wordpress.org dan wordpress.com. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau teman-teman pakai wordpress.org, artinya teman-teman itu beli hosting dan domain di tempat yang lain. Artinya di penyedia hosting dan domain gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai wordpress.com, artinya beli domain dan hosting di wordpress.com, yang umumnya biasanya harganya itu lebih mahal sedikit. Nah, tapi ada beberapa keterbatasan. Kalau teman-teman pakai wordpress.org, teman-teman bebas menginstal plugin sebanyak apapun. Nah, terserah gitu. Plugin, jenis-jenis pluginnya pun terserah mau pakai plugin yang mana gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai wordpress.com itu terbatas banget. Hanya plugin yang disediakan pada wordpress.com lah yang bisa teman-teman pakai. Begitu juga dengan tema. Temanya pun bebas kalau teman-teman pakai wordpress.org. Tapi kalau pakai wordpress.com itu hanya yang mereka sediakan aja yang boleh dipakai. Perbedaan terbesar itu adalah pada kostumasi. Artinya kalau kita ingin mengubah WordPress kita, itu sangat terbatas kalau teman-teman pakai wordpress.com. Tapi kok pakai wordpress.org itu bebas banget. Bahkan teman-teman bisa bikin plugin sendiri, bisa bikin tema sendiri. Pokoknya teman-teman bebas berkreasi menggunakan wordpress.org. Jadi teman-teman jangan bingung lagi ya antara wordpress.org dan wordpress.com. Nah, saya saranin sih teman-teman pakai wordpress.org dulu. Nah, nanti setelah mengerti mengenai WordPress, boleh coba pakai wordpress.com. Selanjutnya kita ingin bahas gimana sih sebenarnya belajar WordPress itu. Nah, ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya dalam belajar WordPress. Yang pertama, jangan pakai yang gratisan. Nah, itu tadi udah saya ingatin ya. Teman-teman jangan pakai yang gratisan, hosting gratis atau domain gratis. Kemudian
utamakan teman-teman buat website pribadi dulu gitu ya. Nah, coba bikin website pribadi. Nah, jika website pribadi ini udah jadi, teman-teman bisa tunjukin ke orang lain gitu ya. Nah, ini karya saya. Nah, selanjutnya teman-teman harus selalu melakukan uji coba. Gimana sih bikin website toko online? Nah, gimana sih bikin website membership? Gimana sih bikin website affiliate dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman bisa bikin website marketplace menggunakan WordPress. Nah, jadi ada banyak banget yang bisa diuji coba. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bikin jasa pembuatan website gratis. Loh, kok gratis gitu kan? Nah, artinya gini, jasa websitenya gratis, jadi klien teman-teman itu cukup bayar hosting dan domain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman itu bisa belajar tanpa beli hosting dan domain. Nah, artinya kita bikinin orang, dan keuntungan buat kita adalah kita dapat pembelajaran. Nah, kalau teman-teman bisa bikin jasa pembuatan website gratis ini, dapat 5 klien aja gitu ya, teman-teman itu udah punya cukup pengalaman untuk membuat jasa pembuatan website yang premium, artinya yang berbayar gitu ya. Nah, setelah bikin 5 website misalnya, nah itu udah bisa ya, udah bisa pasang harga 1 juta, 2 juta, itu udah bisa. Nah, sampai pada tahap ini, maka segala usaha teman-teman itu akan mulai membuahkan hasil. Nah, kalau teman-teman terus belajar, maka teman-teman bisa jadi jasa pembuatan website yang premium banget, itu sampai 10 juta, 20 juta untuk membuat satu buah website. Nah, gede banget ya, ya memang gitu ya. Jadi memang nggak main-main ya penghasilan dari WordPress developer itu ya. Oke, kita sampai kepada simpulan ya. Jadi simpulannya adalah pelajarilah website sesegera mungkin agar teman-teman cepat memahaminya. Kemudian belajarlah dalam jangka panjang agar teman-teman banyak mendapatkan manfaat hingga teman-teman bisa menjadi WordPress developer. Oke, mungkin itu ya video kita tentang apa itu WordPress. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.